Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu Rebot Church. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat kesempatan ini, buat semua yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mau belajar bersyukur dalam segala keadaan kami Tuhan. Di tengah kesibukan kami juga bersyukur karena kami boleh mendengar suara-Mu Bapa. Biar kiranya firman yang ditaburkan bisa tertanam di dalam hati kami. Supaya kami bisa memiliki hati seperti Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama katakan, aku minta kepadamu Bapa. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus. Beriku hati seperti Yesus, seperti Yesus yang mengasihimu Bapa, mengasihi, menghormati Bapa di surga. Beriku hati, beriku hati seperti Yesus, taat sampai mati di kayu salibnya. Berikan kami hati seperti-Mu Tuhan Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus. Beriku hati seperti Yesus, seperti Yesus yang mengasihi.
kami rindu meresponi segala sesuatu yang Engkau berikan pada kami dengan tepat, seperti Tuhan kami Yesus Kristus yang sekalipun menderita dalam lembah yang kelam, tak pernah meragukan rancangan-Mu yang sempurna, Bapa. Mari bersama nyatakan, tak akan ku ragukan pribadi-Mu, Elohim Yahweh. Tak akan ku ragukan pribadi-Mu, Tuhanku Yesus. Allah yang tak berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Kasih-Mu Bapa, kuasa-Mu Bapa atas hidupku saat ku berjalan dalam lembah kelam. Aku percaya Kau tetap menjaga, tak pernah Kau biarkan, takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Pertolongan-Mu tak membuatku malu. Kami tak akan meragukan Engkau, Allah kami yang hidup. Bersama nyatakan, tak akan ku ragukan pribadi-Mu, Elohim Yahweh. Tak akan ku ragukan pribadi-Mu, Tuhanku Yesus. Allah yang tak berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa
membuatku malu. Pertolonganmu tak membuatku malu. Pertolonganmu, pertolonganmu tak membuatku malu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah tengah minggu di kanal truth.id. Mari kita berdoa bersama untuk memulai pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami siapkan hati kami. Kami siapkan jiwa kami dan akal budi kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bukan hanya kami diperkaya oleh kebenaran-Mu, tapi biarlah kami diperdalam, kami diubah oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segalanya. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka satu bagian firman Tuhan di kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasalnya ke-12 ayat ke-16. Ibrani pasal 12 ayat 16. Begini kata firman Tuhan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang punya nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita semua tahu kisah Esau. Esau adalah sosok atau mungkin contoh yang paling baik untuk berbicara tentang tragisnya sebuah pilihan. Tragisnya sebuah pilihan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian terkasih, kalau bicara soal sebuah pilihan yang tragis, saya juga pernah punya pengalaman tentang begitu tragis atau dahsyatnya sebuah pilihan. Begitu dahsyatnya sebuah pilihan. Pada waktu dulu kami ada di sekolah menengah atas, mungkin beberapa tahun lalu, waktu saya masih duduk di bangku SMA. Ada beberapa siswa Bapak Ibu sekalian yang akhirnya harus dikeluarkan dari sekolah. Harus dikeluarkan dari sekolah. Ada berbagai macam pelanggaran. Ada berbagai macam pelanggaran. Tapi yang paling saya ingat adalah ketika teman saya dikeluarkan karena kesalahan yang menurut saya ini diawali oleh pilihan yang mungkin terlihat sederhana dan tidak terlalu penting pada awalnya dan mungkin dianggap biasa saja. Pada waktu bersekolah ada teman kami dikeluarkan karena berkelahi. Dan berkelahinya mungkin dipandang oleh dirinya sendiri dan juga teman-temannya sebagai sebuah bentuk kenakalan remaja yang biasa. Jadi ketika dia mendatangi temannya, dia memukul temannya, dia mencoba meladeni begitu ya. Ketika temannya itu omongi dia dari belakang, dia datangi, dia labrak, dan akhirnya terjadi perkelahian itu. Dia merasa bahwa itu hanya sekedar satu pilihan sederhana, satu pilihan kecil di persimpangan hidupnya, yang mungkin tidak akan mengubah apa-apa, kecuali mungkin fisiknya begitu ya. Karena ketika berkelahi pasti ada pukulan begitu ya. Ada bekas-bekas, ada tanda-tanda tertentu di tubuh seseorang ketika selesai berkelahi. Dia berpikir bahwa pilihan itu mungkin adalah pilihan yang sangat sederhana dan normal atau wajar bagi usia remaja. Tapi ternyata sekolah berbicara yang lain. Dilihat bahwa perkelahian itu adalah sebuah bentuk yang sangat berbahaya dan sudah pada tahap tidak bisa ditoleransi lagi. Sehingga akhirnya dikeluarkanlah surat pemecatan atau surat pengeluaran sebagai seorang siswa. Saya masih ingat bahwa teman-teman kami menyayangkan. Teman-teman kami menyayangkan hal itu terjadi. Mereka berkata satu kalimat Bapak Ibu sekalian. Mereka berkata satu kalimat ini. Coba seandainya hari itu kamu tidak melakukan hal itu.
Coba seandainya hari itu nggak jadi. Kita cuma marah doang, nggak sampai labrak dan akhirnya kita berkelahi. Wah, ini satu kalimat yang menurut saya sangat sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini menggambarkan kedahsyatan sebuah pilihan. Kedahsyatan sebuah pilihan. Pilihan menjadi sangat dahsyat Bapak Ibu sekalian. Karena ia bisa saja menentukan sebuah persimpangan besar kehidupan. Tanpa terlihat sebagai sebuah persimpangan besar. Tanpa terlihat sebagai sebuah persimpangan besar. Contoh lainnya mungkin yang pernah saya lihat juga ketika ada beberapa teman kami yang harus dikeluarkan karena hamil di luar nikah, baik itu pria dan juga perempuannya begitu. Seringkali ketika pada obrolan warung kopi gitulah ya, obrolan sesama teman gitu ya. Ada satu kalimat yang muncul juga ketika mendengar teman atau melihat kejadian di mana teman dikeluarkan karena hamil di luar nikah. Ada muncul kalimat, coba dia lebih hati-hati. Coba dia nggak melakukan hal itu. Coba dia lebih bisa menahan diri. Kalau kita melihat kasus perkelahian maupun hamil luar nikah Bapak Ibu. Ketika terjadi itu sebuah kejadian yang hanya mungkin 1 jam, nggak sampai 2 jam. Baik itu perkelahian maupun hubungan badan, nggak mungkin lebih dari 1 jam atau 2 jam begitu ya. Tapi pilihan 1 jam 2 jam itu, yang sangat singkat itu, menentukan masa depan seseorang begitu jauh. Begitu jauh. Itulah tadi saya katakan bahwa pilihan ternyata menjadi sangat dahsyat. Karena ia bisa saja jadi menentukan sebuah persimpangan besar dalam kehidupan. Tanpa terlihat seperti sebuah persimpangan yang besar. Ini saya ambil dari analogi ketika kita jalan di sebuah jalan raya Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jika kita ada di jalan raya, kita akan tahu ini persimpangan besar atau persimpangan kecil. Kalau jalan raya kelihatan yang mana besar, mana persimpangan kecil. Tapi kalau pilihan Bapak Ibu, pilihan kita sehari-hari, itu tidak bisa kita lihat yang mana yang besar, yang mana yang kecil. Semuanya kelihatan sama saja. Bahkan banyak orang sembarangan memilih. Dan karena sudah terbiasa sembarangan memilih, akhirnya dia merasa bahwa semua pilihannya nggak punya konsekuensi besar. Karena mungkin juga ada unsur keberuntungan begitu ya. Orang-orang tidak notice, tidak memperhatikan, atau mungkin pilihannya tersebut tidak berdampak besar. Sampai akhirnya ketika sudah sering melakukan hal itu, sudah mengambil keputusan dengan cara begitu. Akhirnya ketika ada pilihan yang bisa membuat dia memilih dalam persimpangan yang besar, kiri atau kanan begitu ya. Lanjut atau berhenti, sukses atau gagal, kaya atau miskin, berhasil atau hancur. Dia nggak sadar ambil keputusan itu. Seseorang tersebut tidak sadar dia mengambil keputusan yang salah. Dan akhirnya merusak hidupnya. Kenapa demikian? Di sini kita melihat yang pertama 2 hal Bapak Ibu. Ada 2 hal penting ini ya. 2 hal penting. Yang pertama, masalah-masalah kita hari ini yang kita ambil melalui pilihan-pilihan kita, itu sebenarnya tidak kita ambil secara acak. Kenapa orang bisa salah milih? Bukan karena dia nggak ngerti milih. Kenapa orang bisa salah pilih, akhirnya gagal hidupnya? Bukan karena tiba-tiba dia memilih hal itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, hal pertama yang perlu kita ingat bersama adalah pilihan-pilihan kita hari ini, atau dengan bahasa lain saya gunakan kebiasaan kita memilih hari ini, itu dibentuk dari cara kita memilih dalam hal-hal kecil. Saya ulangi, kebiasaan kita memilih hari ini itu dibentuk dari pilihan-pilihan kecil yang kita ambil. Pilihan demi pilihan yang kita ambil akhirnya menentukan pilihan besar. Karena itu sudah menjadi habit, menjadi sebuah kebiasaan. Orang yang sembarangan dalam hidupnya, contoh tadi misalkan ketika kisah tentang orang yang berkelahi. Orang yang terbiasa untuk mengumbar emosi, dia pikir kali ini dia akan selamat, dia umbar emosinya.
Mungkin dia nggak pukul orang. Di kejadian pertama mungkin dia lempar barang atau banting pintu. Dia memilih untuk membanting pintu. Dia memilih untuk mengumbar emosinya. Hari itu mungkin gak dipermasalahkan sama orang. Terus kemudian ada kesempatan lagi marah. Ada kesempatan lagi ribut sama orang di jalan. Mungkin karena orang jalan, ya seperti kita tahu Bapak Ibu ya, di jalan raya orang tidak terlalu memperhatikan kehidupan orang lain karena semua buru-buru, semua mau cepat sampai tujuan. Mungkin ketika ada 1-2 pengemudi yang akhirnya berkelahi atau mungkin bermasalah di jalan, orang-orang hanya memperlambat laju kendaraan dan melihat sebentar, habis itu lewat. Nah, karena orang tidak terlalu perhatikan orang yang berkelahi di jalan ataupun bermasalah di jalan, orang yang punya emosi dan mau mengumbar itu akhirnya ya umbar di jalan lagi. Dia buka kacanya, dia katai orang dari dalam mobilnya. Bahkan mungkin dia tunjukkan jari tengah bagi orang lain yang mungkin menyerobot mobilnya atau menyerobot motornya begitu ya. Hari itu dia selamat lagi. Kenapa? Karena orang tidak mempermasalahkan atau orang belum ngeh. Tapi suatu ketika tadi misalkan dia di satu institusi yang sangat formal begitu ya, ada peraturan, ada hukum yang mengatur, dan di situ ada mekanisme pengaduan, ada mekanisme penegakan hukum sesuai peraturan yang disepakati bersama. Ketika dia memukul orang, dia menunjukkan sikapnya yang tidak bisa menahan emosi, atau mungkin lebih tepatnya adalah mengumbar emosi dengan berlebihan, menggunakan kekerasan. Akhirnya dia hancur di situ. Ketika dia pukul, ada bukti pemukulannya, ada lebam, terus ada saksi-saksi yang melihat, yang menyaksikan, dan kemudian ada otoritas berwenang seperti misalnya tadi guru di sekolah begitu ya, kepala sekolah yang bisa memberikan hukuman, yang bisa memberikan SP3. Akhirnya dikeluarkan. Dan dari pilihan itu, yang dia pandang sebagai pilihan yang sama seperti dia di jalan, seperti dia mungkin di rumah dia, waktu dia banting pintu begitu ya. Ternyata pilihan yang terakhir, yang ketiga tadi, ketika dia di sekolah pukul orang, disitulah dia gagal. Disitulah ternyata ada pilihan besar yang dia tidak sadari. Kenapa dia nggak menyadari pilihan besar itu? Apakah dia tidak tahu? Bukan tidak tahu. Atau mungkin betul dia tidak tahu. Tapi yang lebih mendasar jawabannya adalah karena dia sudah terbiasa mengambil keputusan secara sembarangan. Dia tidak menyadari betapa dahsyatnya sebuah pilihan kecil. Dahsyatnya sebuah pilihan kecil bukan karena dampaknya. Bukan hanya karena dampaknya. Seperti tadi saya katakan, nggak pernah tahu dampaknya apa habis mukul orang begitu ya. Bisa selamat atau bisa diperkarain. Ya betul, itu juga salah satu dahsyatnya pilihan kita. Tapi dahsyatnya pilihan itu terletak pertama-tama pada kebiasaan yang kita bentuk untuk memilih. Orang yang tidak menyadari dahsyatnya sebuah pilihan, itu akhirnya membentuk sebuah kebiasaan memilih yang sangat keliru. Yang sangat prematur. Yang sangat sembarangan. Dan ini akhirnya merusak. Akhirnya ini membuat kehidupan mengalami penderitaan yang tidak perlu dialami sebenarnya. Hal ini mungkin sama dengan kisah Esau Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudari yang terkasih. Esau bukan pertama kali, atau mungkin memang dia pertama kali membuang hak kesulungannya gitu ya, menganggap remeh hak kesulungannya. Tapi dia juga menganggap remeh mungkin event-event atau momen-momen lain di hidupnya yang bertalian dengan keluarganya. Atau bertalian dengan kepentingan keluarganya. Dia pasti punya bibit, udah terbiasa menganggap remeh sesuatu yang sudah melekat pada dirinya. Karena sudah jadi privilege, dia merasa bahwa oh ya udahlah, nanti juga bisa kok diusahain lagi. Oh nanti bisa dapat lagi kok. Ya udah nggak apa-apa sekarang, ya udahlah. Ini dilewatin aja dulu. Aku pilih aja yang ini. Aku pilih aja semangkuk sup kacang merah ketimbang hak kesulungan. Ya hak kesulungan gimana bisa direbut sih? Sejauh mana sih aku bisa rebut? Ya kan? Tapi ternyata dia kehilangan itu untuk selamanya. Dia kehilangan itu untuk selamanya. Kenapa itu terjadi? Bukan hanya karena pilihan kali itu ternyata persimpangan besar. Tapi dia sudah terbiasa tidak peduli atau abai dengan pilihannya. Sehingga membentuk kebiasaan memilih yang abai. Yang juga nggak peduli tentang apa yang akan terjadi ke depan.
Itulah dahsyatnya sebuah pilihan Bapak Ibu. Yang pertama, karena dia bisa menjadi sebuah kebiasaan. Dia menentukan pola kita memilih. Jadi jangan berpikir pilihan-pilihan kecil kita hari ini, contoh misalnya mau makan apa, tidur jam berapa, bergaul dengan siapa, bicara tentang apa. Itu sebuah pilihan kecil yang tidak berdampak. Mungkin tidak berdampak secara langsung hari ini. Dan mungkin kalau berdampak pun tidak besar. Tapi ingat, setiap pilihan yang kita lakukan, yang kita lancarkan, kita langsungkan dari hidup kita, itu punya dampak membentuk kebiasaan kita dalam mengambil pilihan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari Esau kita belajar hal penting yang pertama, yaitu bagaimana pilihan itu sangat dahsyat dalam membentuk kebiasaan kita memilih. Pilihan-pilihan kecil membentuk pilihan-pilihan besar. Apa yang dibentuk? Kebiasaan milihnya. Orang yang terbiasa milih yang sembarangan, makan-makan aja gitu ya. Apa semua dihajar begitu kan. Easy choice pasti akan mengalami hard life. Orang yang memilihnya mudah gitu ya, nanti suatu hari hidupnya susah. Sebaliknya, orang yang memilih hal yang susah, hard choices, will result in easy life. Pilihan-pilihan yang sulit akan berdampak pada hidup yang akan lebih mudah. Orang yang mungkin menahan nafsu makan, orang yang mungkin menghemat uang, hari ini wah kelihatannya tuh susah banget hidupnya. Aduh, lu makan aja kok ditahan-tahan begitu ya. Uang kok ditahan-tahan, udahlah hidup cuma sekali gitu kan. Tapi suatu hari, ketika anaknya butuh uang untuk sekolah, untuk pendidikan, dia akan mudah keluarkan uang itu. Suatu kali, orang yang jaga kesehatan, jaga makan dengan baik, ketika teman-teman seangkatannya mulai punya penyakit-penyakit yang mungkin muncul di hari tua begitu ya, disitulah dia akan sehat. Disitulah hidupnya di hari tua akan lebih efektif. Easy choice, hard life, atau hard choices, easy life. Pilihan yang kita ambil hari ini membentuk kebiasaan kita memilih. Hati-hati dengan pilihan yang kita ambil hari ini, karena dia membentuk kebiasaan. Itulah dahsyatnya sebuah pilihan yang pertama. Yang terakhir, mengapa sebuah pilihan menjadi sangat dahsyat bagi kita? Karena ketika kebiasaan itu terbentuk, dia tidak bisa berubah tiba-tiba. Ketika Anda dan saya sudah terbiasa mengambil keputusan dengan pola yang sembarangan, dengan pola yang tidak teratur, pola yang tidak bijak, kita tidak akan bisa mengambil keputusan atau pilihan yang bijak pada saat itu juga. Sehingga ketika tiba-tiba di hidup kita dihadapkan dengan persimpangan yang besar, kita harus memilih A atau B, karena kita terbiasa memilih sembarangan, akhirnya kita mengambil pilihan yang ceroboh. Dan akhirnya pilihan kita salah. Jadi dahsyatnya pilihan kecil kita hari ini, yang mungkin kita rasa memilih itu sebuah hal yang ya sangat biasa lah dalam hidup kita. Memilih itu ya udah, nanti juga ada lagi pilihan kita besok hari gitu ya. Tapi ketika ia sudah jadi kebiasaan, masalah keduanya adalah dia tidak bisa berubah tiba-tiba. Orang yang mengambil tindakan dengan ceroboh, tidak bisa hari itu juga atau besoknya ketika dia diperhadapkan dengan pertimbangan besar. Yang di awal tadi saya katakan persimpangan besar itu rata-rata tidak kita ketahui. Tidak mungkin bisa langsung ambil keputusan bijak. Apalagi menyadari bahwa itu adalah persimpangan besar dalam hidupnya. Gak bisa Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian. Pasti dia akan mengambil dengan pola, kebiasaan, pilihan yang sama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan sampai kita melihat bahwa mengambil pilihan itu sebuah hal yang sangat biasa dalam hidup kita. Kita harus melihat nih hal yang tidak biasa. Setiap pilihan sekecil apapun itu, kalau kita mau betul-betul punya hidup yang berkenan, memang akhirnya seperti utopia Bapak Ibu ya, seperti mimpi ya. Kita dituntut atau diajak Tuhan untuk memilih dengan benar pada setiap pilihan. Saya diberkati dengan khotbah dari Pendeta Frankie
pada ibadah raya minggu ketiga, beberapa minggu sebelum ini, yang membedah kata seksama pada kitab Efesus. Di situ Pendeta Frankie mengutip satu firman Tuhan dari Paulus tentang perhatikanlah hidupmu dengan seksama. Seksama di situ menunjuk pada sebuah kepresisian, ketepatan, kedetilan. Setiap aspek. Kalau dalam khotbah hari ini saya relevansikan setiap pilihan. Itu kuncinya kalau kita mau berkenan, kita mau betul-betul sempurna, kuncinya adalah punya ketepatan, punya kepresisian dalam memilih. Tentu ini tidak bisa kita sama-sama miliki dalam 1-2 minggu, 1-2 tahun, 10-12 tahun. Ini perlu waktu panjang. Tapi semakin panjang hidup Anda dan saya hari ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, semakin kita punya banyak kesempatan, alias kita masih makin muda begitu ya, makin muda umur kita hari ini, atau berapapun umur kita yang tersisa hari ini, itu adalah kesempatan yang bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk memilih pilihan kita dengan saksama. Memilih pilihan kita dengan saksama. Karena dia sangat dahsyat Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dahsyat. Satu, dia membentuk kebiasaan. Yang kedua, dia nggak bisa tiba-tiba dibelokin. Cara kita milih itu udah jadi satu budaya, satu pola. Dan ketika mau dibelokin nggak bisa. Nah, sialnya, kalau boleh saya pinjam kata sial Bapak Ibu ya. Meskipun ya tidak perlu pakai kata sial. Tapi kalau sialnya, tiba-tiba kita besoknya berhadapan dengan persimpangan besar di hidup kita. Misalnya tadi, saya cerita tentang siswa yang berkelahi. Itu adalah persimpangan besar tuh di hidup dia. Dia kan belum tahu nih. Ketika dia sedang merencanakan itu, aku akan pukul, aku akan habisi dia. Dia nggak tahu itu persimpangan besar. Tapi karena udah terbiasa memilih dengan cara memilih begitu, akhirnya ketika dia sampai di persimpangan besar itu, dia pilih dengan cara yang sama. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa perhatikan, dia tidak bisa mengubah langsung. Buktinya dia memilih untuk melabrak temannya dan memukul temannya. Artinya apa? Pilihan itu tidak gampang berubah. Dia sudah jadi kebiasaan. Maka sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita mau menganalogikan, mau sedikit mendramatisasi, sebenarnya kita semua itu sedang berada di sebuah jalan besar yang selalu ada persimpangan. Dan kita menjalaninya dengan buta. Menjalaninya dengan buta. Artinya kita nggak bisa tahu ini besar atau kecil. Kita nggak bisa tahu nih. Tapi kita tahu kita bisa merasakan. Kita bisa membangun pilihan itu. Membangun kebiasaannya. Melihatnya nggak bisa, tapi membangun kebiasaannya bisa. Bangun cara milihnya bisa. Tapi kita nggak pernah tahu ini persimpangan besar atau kecil ya. Ada persimpangan kecil akhirnya dipilih pun nggak ada masalah akhirnya. Ataupun kalau ada masalah paling dampaknya kecil. Tapi kalau kebiasaan milihnya caranya udah salah. Akhirnya ketika dia sampai ke persimpangan besar, di situ dia habis. Di situ dia selesai. Dia akan menyesali dan dia akan berkata, seandainya aku masih punya kesempatan, seandainya aku bisa kembali ke masa itu, aku tidak akan melakukannya. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dahsyatnya sebuah pilihan. Dahsyatnya sebuah pilihan. Yang bagian pertama. Apa bagian kedua? Bagian kedua kita akan bicara tentang bagaimana jika Anda dan saya sudah salah memilih. Kita ada dalam persimpangan dalam hidup kita di mana kita sudah salah memilih. Kita ada dalam kemalangan, kita ada dalam penyesalan, kita ada dalam kekecewaan. Bagaimana? Bagaimana kita bisa melaluinya? Dan apa yang harus kita lakukan? Terus ikuti ibadah tengah minggu Bapak Ibu di truth.id, di channel truth.id. Dan bagian keduanya kita akan bahas bersama bagaimana jika sudah salah memilih. Masih dalam tema dahsyatnya sebuah pilihan. Bagian kedua, bagaimana jika saya salah memilih. Bagaimana jika saya sudah salah memilih. Terima kasih. Mari kita merenungkan bersama bagaimana hari ini kita membentuk kebiasaan kita. Sehingga seharusnya tidak perlu ada pertanyaan bagaimana kalau saya salah memilih. Kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan sebuah perenungan. Bahwa sebuah kebiasaan dalam memilih itu berdampak panjang dan tidak mudah diubah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa. Kami belajar tentang bagaimana sebuah kebiasaan begitu dahsyat.
Yaitu karena Dia membentuk kebiasaan kami dalam memilih, dan juga karena itu tidak mudah kami ubah. Bapa, ubahlah pola berpikir kami dalam memilih melalui kebenaran firman ini. Jangan sampai kami seperti Esau yang sembarang memilih karena sudah terbiasa sembarang memilih. Ajari kami untuk sungguh-sungguh bisa memilih setiap pilihan dengan saksama, dengan tepat dan presisi. Kami tahu ini bukan tugas mudah dan terkesan utopis seperti mimpi Bapak. Tapi satu yang kami minta penyertaan Roh Kudus, agar apa yang mustahil bagi kami, tidak mustahil kami jalani. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur atas segalanya. Kami tutup pemberitaan firman ini dalam nama-Mu yang mulia. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.